Selamat malam para noktis, bertemu lagi dengan kita di Gerbang Alam Gaib. Malam ini kita akan membahas satu peristiwa, satu kejadian, dan satu tempat yang cukup berperan penting di sejarah Kota Bandung. Bagaimana ceritanya? Jadi langsung aja, mari kita buka ceritanya. Para noktis, Camp Interniran adalah sebuah tempat di mana isinya itu sandera-sandera sebenarnya. Bisa. Sandera pada saat itu kalau yang terbesar yang saya tahu ya, ada di daerah Cihapit. Di daerah Cihapit itu Camp Interniran terbesar pada saat itu yang isinya itu ada wanita, anak kecil sama yang udah lanjut usia. Pada saat itu yang aku tahu dan yang aku baca dikuasai sama Jepang waktu itu. Berarti tujuannya apa tuh Pak? Camp Interniran ini dibentuk tujuannya sebenarnya apa sih Pak? Sebenarnya jadi ada beberapa, kan kalau perang itu kita mengenal istilah sandera ya. Oke. Kita mengenal istilah sandera gitu. Jadi beberapa tentara yang di sandera itu dievakuasi ditempatkan di Camp Interniran gitu. Jadi hanya sandera lah ibaratnya. Hanya sandera, tapi cukup mengerikan kehidupannya karena di dalam itu kekurangan obat, kekurangan gizi juga ya. Gizi, kelaparan juga, terus banyak yang meninggal juga. Kenapa terbesar? Kalau nggak salah 14.000 orang di Cihapit waktu itu kapasitasnya. Berarti serba kekurangan lah ya. Serba kekurangan. Yang meninggal tuh ada 200 sekian orang di situ. Dan konon katanya satu rumah itu tuh diisi sampai 3-4 keluarga gitu ya. Tuh Rumah. Satu rumah itu. Satu rumah. Jadi dulu tuh bentuknya gini. Dulu tuh bentuknya satu rumah. Nanti diisi beberapa orang di situ dan itu dipagar kawat gitu. Di dalam rumahnya atau di sekelilingnya? Di sekelilingnya. Karena nggak bisa kemana-mana. Wilayahnya dibatas. Lumayan besar juga itu. Betul. Kayak penjara sih sebenarnya gitu. Oh. Dibatas pakai pagar gitu. Terus rumahnya masih bilik gitu. Ya. Kalau yang aku lihat ya waktu itu. Waktu itu aku lihat kemana ya waktu itu aku lihat. Udah hidup Pak. Udah hidup zaman itu. Maksudnya yang aku baca waktu itu rumah itu masih berbahan bilik kayu gitu, terus dipagar gitu. Ya. Dan kapasitasnya di beberapa, pokoknya di daerah Cihapit itu 14.000 orang gitu. Sampai pada akhirnya dievakuasi. Teman saya jadi interniran, dia banyak duit Pak. Aduh, interniran apa tuh? Iya, rentenir Pak. Rentenir. Matel. Iya juga sih. Lumayan. Iya juga. Begitu. Terusin lagi. Jadi peristiwa ini sangat terkenal sebenarnya. Yang paling mengerikan justru di daerah ini, di Indonesia itu di Bandung yang paling di mengerikan. Kota Bandung. Karena beberapa orangnya ya gimana gitu dan sangat apa ya, kalau baca gitu ya sejarahnya para noktis juga bisa googling atau akses dan lain-lain, foto-fotonya dan lain-lain, itu kayak mengerikan banget gitu. Dan sebenarnya peristiwa itu nyambung ke beberapa peristiwa juga gitu. Jadi Camp Interniran ini terjadi karena kejadian-kejadian yang beruntut. Begitu. Jadi di Bandung itu ada peristiwa Bonbik itu di Sukajadi. Nanti ada turun lagi peristiwa di Lengkong. Itu juga berhubungan dengan sandera juga. Oke. Kayak gitu. Dan jadi, nyambung juga ke ini ya, apa berarti ke apa itu? Si Batu Jajar itu benteng itu ya? Benteng. Iya, benteng Belanda ya? Bunker ya? Kan Camp Interniran ya? Cihapit. Berarti kan udah kebayang lah lokasinya kan? Ya.
berarti ada beberapa rumah yang sekarang jadi rumah tempat tinggal, ya kan? Nah, yang saya bikin penasaran adalah apakah si misalkan keluarga atau penghuni tempat tersebut terkadang kan gini ya, kan astral itu bisa diakses sama orang biasa pun bisa, ya kan? Tapi beda caranya. Mungkin kalau orang yang lain bisa lewat mimpi, mungkin, atau terkadang mungkin bisa terlihat juga siluet, ya kan? Nah, justru saya kalau nanti mungkin kita berkesempatan, saya mau nanya ke orang yang pernah tinggal di rumah tersebut. Maksudnya, pernah nggak sih mendapatkan sebuah kejadian atau mendapatkan sebuah flashback lah cerita atau kilasan cerita di rumah tersebut tentang peristiwa si camp internet ini? Karena kan dari kalau saya lihat ya, karena kan dari sisi energi juga berarti kan cukup ada emosi di situ, ya kan? Kesedihan udah jelas gitu kan. Berarti amarah juga ada kecewa mungkin di situ juga ada, macam-macam lah gitu, campur aduk. Dan itu kan emosi-emosi itu kan cukup berpengaruh untuk tempat, gitu loh. Makanya untuk orang yang tinggal, takutnya saya bilang berpengaruh, ada pengaruhnya gitu. Jadi mungkin makanya tadi saya tanya, saya penasaran di situ. Kalau mungkin nanti kita ketemu, kita mungkin juga bisa tanya jawab mungkin ke depannya, atau mungkin kita bisa mediasi aja, coba kayak mau kita tanya POV mereka maupun yang lokal, kalau kita nemu yang lokal atau yang Belandanya atau yang Jepangnya, kita tanya kondisi pada saat itu gitu. Kita coba aja. Boleh deh ya. Boleh ya. Gue cerita dikit dulu aja ya, masalah si camp interneran yang si anak Belanda, betul kan, anak Belanda dan si orang tua cewek, wanita. Ya. Gue sempat main ke daerah Ciapit ya untuk makan lah. Dan di situ tuh gue nemu kayak, kok ada anak kecil ya di sini. Sebelum gue tahu kalau tempat itu tuh camp interneran ya. Kok banyak anak kecil sih, terus kayak ada wanita-wanita yang kayak ya udah cukup berumur dan ya adalah kayak ibu-ibu kayak gitu gitu. Rame wehnya pokoknya. Wah, rame banget pokoknya gitu. Akhirnya gue berinteraksi lah sama si anak kecil ini. Ternyata emang yang gue rasain waktu itu kan lapar, terus kayak ya gitu, kayak penyakit kulit, gatel-gatel kayak gitulah. Pada datang, mau ngobrol aja langsung. Ayo, boleh. Emang dari tadi saya udah. Vibes ininya kerasa apa? Iya, bener. Suasana ininya. Dari tadi gue ngerasain ada suasana mencekam karena ditekan oleh pihak Jepang. Dan satu sisi merasakan kesedihan. Ini sambil encap ini ya, merasakan kesedihan dari sosok-sosok atau energi-energi yang ada di sana. Ya, orang-orang Belanda lah anggapnya gitu. Halo. Ya, dengan siapa saya bicara, boleh tahu namanya? Oke. Pada saat itu kamu di sana? Gimana kondisi saat itu? Kamu pada saat itu yang terjadi apa ke kamu? Mereka melakukan apa? Gak ada yang kasih makan? Hanya saja tidak layak. Lalu apalagi yang seingat kamu yang kamu lihat kalau itu kejadian menyeramkan di situ? Sampai kamu
tidak ada di situ atau ya kamu sendiri di sana? Ya. Ada papa mama? Papa tidak ada. Mama. Pada saat itu kamu dibawa dari mana? Kamu dari taman ya? Kamu dari taman, kamu dibawa? Kamu sedang apa? Bermain di taman ya? Ya. 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 Oh, Pak Noktis. Ini vibe-nya kerasa banget ya. Langsung kebayang banget. Terima kasih ya. Terima kasih sudah mau bercerita, sudah mau memberi gambaran pada saat itu. Kapanpun. Ya, Kalian bisa. ya. Nanti kita main ke sana. Ya. Oke, terima kasih. Bye. Ya, bye. Ini kan Encep mediasi ya? Ya. Sosok anak kecil Belanda. Oke. Nah, dari Encep mediasi, sebenarnya dari sebelumnya sih, dari ketika Encep juga narik, saya juga sempat narik. Bentukannya sebenarnya mungkin ini disebutnya residual energi kali ya. Sebenarnya ada juga sosok ya, tapi saya ngambilnya dari energinya dulu, gitu kan. Nah, saya dapat sosok Jepang tadi itu. Dan kenapa saya nggak mau mediasiin, karena takutnya juga cukup anarkis, gitu kan, karena ada sosok Belandanya juga di sini, gitu. Makanya dari tadi saya nahan, jujur, karena gesturnya juga pun datangnya dengan arogan. Ya kan, yang kita tahu juga Jepang kan sangat arogan ya, pada waktu itu, pada penjajahan, sosoknya sangat arogan. Dan tadi tuh saya nangkap beberapa residual, dia tuh mendorong gitu. Mendorong tawanan gitu. Tawanan pakai belakang si senjata itu ya. Belakang senjata. Dan itu bukan gini nih, tapi bener-bener buk tuh gitu. Tanagaan aja. Ya, tanagaan gitu. Makanya tadi ketika Encep mediasi, saya nggak mau mediasi sosok itu karena takutnya imbasnya di sinilah ada. Tapi dapat nggak sih gimana POV dia pada saat masih ada camp itu? POV-nya dapat cukup jelas juga. Jadi ini kayaknya dia dulunya udah penjaga keliling lah mungkin disebutnya lah. Istilah gampangnya gitu lah. Dan dia dikhususkan, tapi dia juga dikhususkan ada beberapa tahanan yang dia khusus menjaga orang tersebut. Gesturnya tadi betul kerasa banget ya. Gitu. Adrenalin. Iya, jadi ke bawahnya gitu. Nah, terus POV-nya juga ini nggak tahu ya, shift. Jadi mereka tuh kayaknya shift-shiftan juga. Dan shift-shiftannya cukup panjang. Jadi biasanya mungkin kalau kerja 8 jam gitu. Dia ini mungkin lebih 2 hari mungkin. Karena betul ada kantong matanya juga. Betul, ada kantong matanya cukup dalam lah. Dia pakai topi terus nutupin kuping gitu. Betul. Dan sosok yang tadi ini cukup nggak mungkin tinggi di antara prajurit Jepang lainnya. Jadi nggak apa ya, karena kan beda ya. Orang-orang Jepang itu maksudnya Asia tuh ya udahlah segitu. Iya, standar lah kan. Standar. Jadi sebenarnya cukup tinggi. Sebenarnya lu tuh diperlihatkan POV dia pada saat itu ya. Iya, dapat itu POV itu. Iya. Job desk dia ngapain? Oke. Praktis ini tuh kayak kita berganti suasana gitu. Betul. Jadi dari sedih dan lain-lain. Nah, gua nggak tahu dari tadi dapat apa lagi nih? Dari tadi gua dapat yang gak kuatin.
sedih banget ya, haru banget. Lokal. Oh, di lokal justru. Lokal. Maksudnya bangsa kita. Dia pakai kaos putih polos. Ya. Bajunya dimasukin, tapi ke bawahnya celana katun gitu. Katun biru, celana bahan gitu. Oh, celana bahan. Bukan. Tapi kelihatan kayak celana tentara gitu, tapi celana bahan gitu. Panjang nggak sih? Ya, panjang. Panjang dan bajunya dimasukin. Bapak-bapak ini, bapak-bapak. Ya. Nah, itu dapat apa lu? Dapat cerita apa dari dia tuh keluarganya. Ini gue nggak tahu ya, tapi secara keterangan itu camp itu dikhususkan untuk Belanda pada saat itu. Belanda ya. Dan khususnya Cihapit itu wanita, anak-anak dan usia lanjut. Itu yang dibawa ke situ. Tapi bapak ini tuh keluarganya ada di situ. Ketangkap juga, bro. Ketangkap. Iya. Ketangkap. Lah bisa. Makanya ini bingung loh, kok bisa gitu pada saat itu. Dan dia tuh pejuang. Tapi dia tuh berjuang keras, tapi memang tidak tersorot tinggal jadi tokoh gitu. Iya. Kayak gitu. Bisa sih. Bisa kita ajak ngobrol. Boleh. Sudah biar banget. Selamat malam. Bagaimana? Ini saya manggil Akang. Oh, Tenang naon, Akang. Bahasa Sunda. Akang tenang naon. Telangkong. Kumaha aya carita naon atuh? Sedih. Kumaha eta teh? Kejadiannya teh kumaha Akang bisa ada di situ gitu. Katewak kun istri teh. Terus naon deui? Curios lang. Mun. Sedih teh. Ngelawan. Nuhun. Ketewaknya. Murang kali gitu, sami ketewak. Terus kumaha deui? Nyali rawe kamari teh ngalawannya. Iya teh. Mun. Jangan lawan bangsa ini ada di nomor di ceritakan mohon karawas ku abis mohon atur nuhun satu acaranya ya nuhun nuhun nuhun
Kayak didoakan. Jadi terus atur nuhun kali deh kayak didoakan ya. Waalaikumsalam. Cukup sedih apa ya? Keluarganya ditangkap. Dulu saya dapat visual ya tadi kan udah mediasi tadi teman cek ditanya ya saya dapat visual ya sebenarnya ini nggak tahu ya kalau misalkan emang udah terkonfirmasi pun nggak apa-apa. Sebenarnya dia tuh gak sendiri sebagai pejuang ya. Dia ada beberapa dia ada beberapa orang ya yang emang kasarnya mau memberontak ya. Dibilang satu kubu mungkin disebutnya satu kelompok itu kelompok ya. Sedih banget dan sebenarnya yang lainnya juga kena tapi dianya aja gitu, ngerti nggak sih, orangnya aja gitu yang ditangkap gitu kan bukan sama keluarganya dan kalau memang nah ini sosok ini yang tadi saya dapat visualnya memang sekeluarganya emang ikut juga aksi ya kecuali anaknya kecuali anaknya sekeluarga ikut aksi akhirnya kena tangkap semua makanya semuanya bisa ada di situ. Aku bayangin juga istrinya tuh aktivis gitu ikut maksudnya termasuk salah satu pejuang wanita juga itu ya. Laswi apa tuh Laswi itu? Laskar Wanita. Iya betul Iya betul Laskar Wanita. Ini apa? Indonesia. Perintis. Cukup berat ya cerita ini. Cukup berat cerita ini kalau kita nyerita ini. Sebenarnya agak berat juga ya kita untuk membahas ini. Jadi apapun yang kalian tangkap kurang-kurangnya kita mohon maaf. Tapi yang kita simpulkan di sini adalah suasana pada saat itu cukup mengerikan juga bagi bangsa Netherlands maupun bagi bangsa kita. Tapi tadi ada pesan yang sangat menyentuh juga kalau ya lebih mengerikan bangsa kita yang mereka jajah. Iya betul. Seperti itu. Jadi para noktis kejadian camp interniran ini bersangkut paut juga dan ada beberapa kejadian juga yang bukan terhubung ya, yang memang berhubungan gitu. Ada beberapa peristiwa di Bandung yang berhubungan dengan camp interniran ini. Peristiwa apa aja, ceritanya bagaimana aja, tonton terus kita, subscribe, komen, like, ting, nggak ada ya ting? Nggak ada. Tapi jangan lupa juga. Jangan lupa juga follow Instagramnya Noctis_experience dan TikToknya juga. Iya. Noctis.experience. Gitu. Kenapa nggak dot gitu? Noctis.experience. Nggak apa-apa Pak. Aduh, lokal brand. Boleh. Ini kayak cair tapi masih sedih gitu. Iya, masih emang campur aduk. Ya, kayak gitu para Noctis, nanti ditunggu aja next episode kita bahas apa. Tunggu terus, pantengin terus. Jadi see you. Bye.